pembelajaran. Teori pembelajaran adalah seperangkat konsep yang berkaitan dengan landasan filsafat, sejarah, tujuan, dan pandangan dalam kaitannya dalam proses pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran yaitu sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator pendidikan atau guru. Materi selanjutnya yaitu jenjang tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan umum pembelajaran nasional, yaitu tujuan pembelajaran untuk semua jenis dan jenjang pembelajaran. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan masing-masing lembaga satuan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan kulikuler, yaitu tujuan macam-macam bidang studi. Yang keempat, tujuan instruksional, yaitu tujuan umum pembelajaran dan tujuan khusus pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan pembelajaran. Yang pertama, lulusan output yang telah bekerja. Yang kedua, pengguna lulusan, pasar kerja, masyarakat, dan orang tua. Yang ketiga, pembelajaran termasuk pengelola program pembelajaran. Materi selanjutnya tujuan umum pembelajaran. Yang pertama, sasaran pembelajaran. Tujuan harus berorientasi kepada peserta didik. Yang kedua, gunakan istilah akan dapat, bukan dapat atau sudah dapat, karena tujuan itu dirumuskan sebelum proses pembelajaran. Yang ketiga, kata kerja. Gunakan kata kerja aktif dan dapat diamati yang menunjukkan hasil belajar. Yang keempat, mengandung objek seperti teknik perwajahan, desain penelitian, dan lompat tinggi. Materi selanjutnya yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Bloom tahun 1956 mengatakan bahwa tujuan pembelajaran itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan kognitif, efektif, dan psikomotor. Pengetahuan yang bersifat umum dan luas. Materi yang terakhir yaitu komponen-komponen rancangan pembelajaran. Yang pertama, model Dick and Carey, yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis instruksional, analisis siswa dan konteks, merumuskan tujuan pembelajaran khusus, mengembangkan instrumen penelitian, mengembangkan strategi pembelajaran, penggunaan bahan ajar, dan yang terakhir, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Selanjutnya, model prosedur pengembangan sistem instruksional, yaitu menyusun tujuan instruksional dalam hal ini TIK, menyusun alat evaluasi, menentukan kegiatan belajar dan materi pelajaran, merencanakan program kegiatan, dan melaksanakan program. Selanjutnya, model Bella Berete, yaitu merumuskan tujuan, mengembangkan teks, menganalisis tugas belajar, mendesain sistem pembelajaran, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil, dan melakukan perubahan untuk perbaikan. Selanjutnya, model Van Gelder, yaitu menentukan tujuan instruksional, menganalisis situasi permulaan, mempersiapkan bahan pelajaran, mempersiapkan bentuk-bentuk kerja didaktis, mempersiapkan kegiatan-kegiatan belajar, menentukan alat belajar dan mengajar yang mendukung, melakukan tindakan monitoring atau kontrol, dan melakukan tindakan koreksi. Dan yang terakhir, model Gerald Kemp, yaitu menentukan tujuan instruksional umum, membuat analisis tentang karakteristik siswa, menentukan tujuan instruksional secara spesifik, operasional, dan terukur, menentukan materi atau bahan ajar yang sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah dirumuskan, menetapkan penjajangan atas awal, dan menentukan strategi belajar mengajar, media, dan sumber belajar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video presentasi berikutnya.